Halo Sobat Unsia, bersama kami di materi kali ini Digital Innovative Entrepreneurship yang dibawakan oleh saya Ibnu Abdul Zain dan rekan saya bernama Indra Wiratama yang diajar oleh dosen pengampu yaitu Ibu Ratih Anggoro Wilis. Nah, di sini kami dari kelas manajemen 514 akan membawakan materi BMC atau Business Model Canvas. Nah, berikut materinya. Ini apa sih bisnis model canvas itu? Jadi bisnis model canvas itu adalah kerangka berpikir dari suatu bisnis usaha. Jadi bisnis model canvas ini sangat berpengaruh teman-teman sebelum kita memulai bisnis, sebelum kita memulai usaha harus kita pikirkan dulu ini kerangkanya apa, strukturnya, penawarannya, pelanggannya. Pokoknya harus komplit lah. Kita di sini mau membahas tentang kopi jago. Kopi jago itu tenar di daerah Jabodetabek. Pendiri Kopi Jago yaitu Yosua Tanu adalah seorang barista handal yang pernah memenangkan Indonesia Barista Championship beberapa kali dan juga merupakan salah satu pendiri Common Ground Coffee Roastery. Awal mula dan visi misinya apa sih teman-teman ya? Jadi idenya sendiri itu berawal dari keinginan Yosua untuk memperluas akses. Biasanya kan kopi itu di kafe atau di warung-warung. Tapi kini Yosua untuk gimana caranya agar biar kopi yang mendekati para masyarakat atau menjangkau para customer. Jadi terpikirlah kopi jago. Konsepnya unik sekali. Hadir dengan konsep yang unik yaitu dengan kopi keliling yang menggunakan pendekatan modern. Lalu kita masuk ke customer segment. Yang pertama yaitu pekerja kantoran. Siapa sih pekerja kantoran itu? Biasanya yang beli kopi jago itu rentang usianya 22 tahun sampai 40 tahun. Lalu mereka bekerja di area perkantoran, coworking space, dan mereka rutin minum kopi harian. Lalu mereka mencari akses cepat dan praktis, beli tanpa antri ke kedai besar. Ini adalah core market kopi jago. Lalu yang kedua adalah mahasiswa. Mahasiswa ini menyukai tren kopi, lalu sensitif terhadap harga. Yaitu biasanya kopi yang di kedai kan 25.000 ke atas. Kalau mahasiswa ini kan budgetnya terbatas, tapi pengen ngopi, maka kopi jago ini menawarkan harga yang lebih terjangkau. Lalu mereka lebih suka brand yang unik dan inovatif. Lalu ada pekerja mobile yang sering berpindah lokasi, lalu terbiasa dengan transaksi cashless atau lewat aplikasi, dan prioritas convenience, yaitu membeli kopi sambil berjalan di trotoar, depan kantor, dan depan apartemen. Lalu yang keempat, ada pecinta kopi, yaitu memilih kopi dari biji lokal berkualitas. Tentunya kopi ini bukan sembarang kopi, karena kopinya pakai Arabica, ini, kopi jago. Lalu pecinta kopi ini menghargai proses seduh oleh barista. Mereka membeli karena value taste, bukan sekedar butuh kafein. Yang kelima, ada pelanggan loyal berbasis aplikasi. Nah, ini yang sering banget mesen pakai aplikasi. Lalu di aplikasi tersebut ada promo, poin, atau rekomendasi menu-menu dari Kopi Jago itu sendiri. Kekuatan Kopi Jago ada pada retensi pelanggan digital. Terus yang keenam nih, ada event and corporate book buyer, yaitu pelanggan bisa memesan untuk event dan event corporate. Lalu kita memasuki segmen channel, yaitu pertama mobile. Gerobak listrik Jago atau Jago Card yang berkeliling secara fisik mendekatkan produk ke konsumen di area perumahan, perkantoran, atau public space. Lalu yang kedua
ada aplikasi mobile Jago Coffee ya. Pelanggan bisa mesan kopi lewat HP. Jadi lebih mempermudah. Lalu mereka juga bisa melihat lokasi dari barista Kopi Jago dan mendapatkan rekomendasi menu serta notifikasi dan promo. Lalu channel yang ketiga, nih ada media sosial dari Jago Coffee itu sendiri. Ada Instagram, ada TikTok, dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan branding dari Kopi Jago itu sendiri. Lalu manfaatnya untuk berkomunikasi dengan komunitas, share lokasi dan promo. Lalu ada storytelling barista jagoan. Ini adalah channel awareness dan engagement untuk para pelanggan. Lalu ada value propositions atau penawaran nilai. Yang pertama nih, akses mudah dan praktis. Nih, jadi apa sih? Kopi datang ke pelanggan, bukan pelanggan yang datang ke kedai. Lalu kopi ini dijual di titik-titik strategis, jalanan, di depan kantor, lalu kampus juga, serta tidak perlu antri di kedai kopi besar. Yang kedua, harganya terjangkau namun tetap berkualitas. Harga kopi lebih murah dari coffee shop besar, tapi bukan kopi saset dan memakai biji Arabica premium lokal. Yang ketiga, kita kalau mesen kopi jago dapat pengalaman unik dan interaksi personal. Pelanggan bisa melihat proses pembuatan dari kopi itu sendiri, lalu bisa ngobrol dengan para barista dan experience-nya terasa warm dan personal karena bisa ngobrol langsung dengan baristanya. Lalu yang keempat, itu ada inovasi teknologi, kasih untuk pemesanan, lalu pelacakan lokasi barista. Itu yang bikin canggih. Lalu yang kelima, mobilitas dan fleksibilitas outlet. Gerobak listrik bisa saja berpindah lokasi sesuai dengan demand. Lalu bisa mengikuti titik keramaian dan tidak bergantung pada lokasi fisik permanen. Yang keenam, mendukung produk lokal nih kan. Mereka menggunakan biji kopi lokal Indonesia. Lalu narasi brandnya yaitu bangga pada kopi Nusantara. Lanjut ke customer relationship. Jadi kita akan bahas tentang apa sih yang dilakukan personal dari kopi ini sehingga pelanggan itu tertarik. Nah, yang pertama dari ada personal assistance. Jadi pelanggan itu interaksi langsung dengan barista saat memesan. Jadi kan enak kita bisa pesan lewat chattingan, lewat HP di rumah sambil nanya-nanya, Mas nih, ini masih ada nggak stoknya nih? Kalau barisnya bilang udah habis ya, kita pesan yang lain. Terus bisa minta rekomendasi rasa. Nah, ini uniknya nih. Kita bisa rekomendasi rasa dari jauh nih. Pelanggan juga merasa dihargai secara personal karena merasa bisa ngobrol langsung dengan baristanya. Tentunya itu membuat kesan menarik dan unik. Kemudian berikutnya ada self-service lewat aplikasi. Jadi pelanggan itu bisa pesan tanpa bicara langsung lewat chat tanpa harus kita eh, ngejar-ngejar gerobaknya nih dari jauh. Mas, pesan-pesan. Ada lagi nih uniknya nih. Kita bisa mengetahui titik letak kopi jago terdekat lewat aplikasi tadi. Jadi kita tahu nih ada kopi jago di daerah mana sekitar kita jika kita bukanya lewat aplikasi ya. Terus kita bisa pilih menu sendiri. Jadi disediain nanti tinggal digulir-gulir aja ke bawah ada menunya berbagai macam. Nah, terus tiap harinya itu ada rekomendasi menu otomatis dari aplikasi Jagonya. Jadi cuaca kayak gini enaknya kopi apa nih? Cuaca kayak gini ramai kayak gini enaknya kopi apa nih? Jadi ada rekomen otomatis. Nah, kemudian ada
loyalty and membership. Jadi untuk pelanggan yang sering beli itu ada diskon, ya berapa persen atau berapa berapa persen lah dapat. Terus juga ada promo eh, per musim biasanya seasonal. Terus ada hadiah pembelian. Jadi kita tuh kayak ngumpulin poin gitu di aplikasinya. Kalau udah nyampe poin tertentu ada hadiah. Co-creation feedback. Apa itu? Jadi pelanggan bisa request rasa. Jadi kan kita request rasa sebagai pelanggan, nah nanti barisannya juga langsung balas. Jadi enak tuh, bisa, bisa saling feedback dua arah gitu. Terus kritiknya bisa enak, bisa langsung ke baristanya kalau kita, Mas ada kopinya kurang ini, kurang pahit, atau kopinya rasanya beda sama kemarin, Mas. Jadi enak kita bisa langsung kritik, bisa langsung request, atau kita bisa memberi masukan ke baristanya, Mas kopinya kalau tambahin ini kayaknya lebih enak deh. Nanti baristanya bisa open lah menerima semua masukan yang ada dari para customer. Ada reviewnya stream. Jadi pendapatan kita dari sini nih. Yang pertama ada kopi cup dan juga ada non kopi. Jadi kita jualnya dua produk. Ini biasanya untuk orang-orang yang tidak terlalu suka kopi. Untuk kopi cup sendiri ini biasanya ada latte menunya, ada cold brew. Nah, untuk non kopi ini biasanya ada coklat dan ada juga teh. Kemudian ada juga dari kemitraan. Kita sistemnya bagi hasil sama para jagoan-jagoan atau barista. Key research adalah bukan aset aja ya, maksudnya apa saja yang ada dalamnya itu seperti penjualan, terus ada fleksibel, mobile dan hemat biaya. Nah, kemudian dari baristanya nih, kemampuan membuat kopinya nih, itu tidak diragukan lagi teman-teman. Kemampuan membuat kopi, kemampuan interaksi dengan pelanggan, dan juga kualitas servisnya bagus lah pokoknya nih. Dan juga bisa menjadi wajah brand secara langsung ketika ngomong sama customer nih. Ada biji kopi di sini kita menggunakan kopi lokal premium. Kita menggunakan Arabica. Nah, kemudian ada aplikasi nih tadi yang kita selalu bahas nih, aplikasi apa sih aplikasinya? Nah, aplikasinya ini teman-teman barangkali pengen lihat-lihat di Google ada namanya Kopi Jago. Kita pakainya software sistem order. Kemudian ada pelacakan lokasi barista. Nah, ada rekomendasi menu dan juga ada data pelanggan untuk retensi dan optimalisasi. Kemudian ada hubungan dengan supplier. Jadi kita harus menjaga erat nih hubungannya. Terus juga rasanya harus konsisten tiap hari. Nah, kemudian berikutnya ada key activities yang akan dibawakan oleh Mas Indra. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas. Oke, kita masuk ke key activities dari Kopi Jago itu sendiri. Yang pertama ada penyeduhan kopi. Mereka itu baristanya membuat kopi on the spot atau di tempat, yang mana mereka itu berinteraksi langsung dengan pelanggan, terus mereka itu menjaga kualitas rasa dan konsistensi karena sudah di training sebelumnya. Terus yang kedua ada operasional mobile cart. Mereka mengatur pergerakan gerobak listrik, lalu menentukan titik lokasi strategis, terus mengisi daya baterai dari sepeda listrik itu, dan sering maintenance alat agar alatnya terawat. Lalu yang ketiga ada pengadaan dan manajemen bahan baku. Mereka membeli biji kopi dari supplier lokal. Yang kedua, stok bahan harian di setiap kart. Lalu mereka melakukan kontrol kualitas biji kopi, susu, gula aren, dan lain sebagainya. Marketing dan branding. Mereka melakukan storytelling di media sosial untuk memperoleh engagement pelanggan-pelanggan baru di media sosial. Lalu melakukan promosi digital, melakukan kampanye menu dan seasonal produk, dan membangun brand awareness. Lalu ada pelatihan barista atau biasa yang dinamakan jagoan,
Yang pertama ada training standar seduh. Oh, seduh pun ada standarnya. Training service pelanggan, SOP kebersihan dan etika layanan. Lalu ada pendidikan brand identity. Terus ada pengelolaan kemitraan. Mereka merekrut mitra operator card, lalu memonitoring performa mitra dan memberikan dukungan operasional kepada mereka. Key partnership. Siapa sih mitra utama dari Kopi Jago ini yang buat mereka berhasil sampai sekarang, kualitas yang terjaga? Yaitu yang pertama adalah petani atau roster lokal. Roster lokal. Petani ini masuk biji yang berkualitas. Lalu supply dari kopi itu stabil dan memiliki konsistensi rasa. Lalu yang kedua, partnership-nya itu adalah barista atau jagoan itu sendiri yang menjadi mitra operator. Mereka menyeduh kopi, menjual langsung, berinteraksi dengan pelanggan, lalu membentuk experience dari brand itu sendiri. Lalu kita masuk ke cost structure. Ya. Yang pertama ada biaya bahan baku atau primary cost. Yang pertama ada biji kopi, Arabica, lalu susu segar, gula, sirup, flavor tambahan, lalu es batu, air minum berkualitas. Ini biasanya mengambil porsi biaya terbesar dalam operasional. Lalu yang kedua adalah tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk barista, kasir, admin atau marketing, staf operasional, lalu admin sosmed. Lalu yang ketiga, operasional. Listrik, misalnya untuk pengecasan gitu. Lalu air, ada wifi juga. Lalu yang keempat, nih, ada mesin espresso. Tentunya mereka pakai mesin espresso untuk membuat kopinya. Grinder, terus blender, kulkas, alat seduh manual, gelas, cup, tutup sedotan. Oke. Lalu yang kelima, ada biaya pemasaran dan promosi. Misalnya nih, sosial media ads dari Instagram, TikTok. Terus yang kedua ada branding nih, lewat banner, spanduk. Yang ketiga, sering memberikan promo diskon atau loyalty program. Lalu yang keenam, ada biaya packaging. Biaya packagingnya itu apa aja sih? Eh, Cup, plastik atau kertas, lalu stiker logo, dan kantong take away. Lalu yang ketujuh, biaya lisensi atau perizinan. Tentunya kalau misal kita membuka usaha, harus ada surat izin usahanya, atau biasa yang disebut SIUP. Lalu ada biaya maintenance. Nah, ini ada servis mesin kopi. Nah, kalau mesin kopi dipakai secara terus-menerus setiap hari, namanya elektronik itu kan pasti rusak. Nah, itu ada biaya maintenance-nya. Lalu ada penggantian spare part. Spare part-nya baik itu mesin kopi, sepeda listrik, dan lain sebagainya. Lalu kebersihan dari kart itu sendiri. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan kami juga menerima masukan dari teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Barangkali di ada teman-teman nih di area Jabodetabek yang tahu tentang kopinya ya boleh mampir lah. Barangkali mau tes sendiri lah. Ternyata seru nih, enak bisa lihat aplikasi. Mungkin itu aja ya untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.